Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Hari tentang Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu berawal dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang perdananya untuk merancang dasar negara bagi Indonesia. Sidang ini dilangsungkan di Gedung Pancasila, Jakarta pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saat sidang ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan untuk dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, 2 Supomo, 3 Soekarno. Mereka mengusulkan poin-poin dasar negara di berbeda hari. Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato yang tidak tertulis pada 29 Mei 1945. Supomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, dan yang terakhir Soekarno mengusulkan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu muncullah nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila yang membuat perbedaan pendapat para tokoh penggagas dasar negara ini tidak menjadi penghalang keduanya untuk tetap bersatu. Sehingga terciptalah Pancasila yang kita ketahui sekarang, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu asal mula dari kata Pancasila ini itu dari pengertian Pancasila itu ada 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila ini menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama Pancasila ini diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni, yaitu beliau berkata, "Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan." 5 bilangannya, namun bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman yang ahli bahasa yang dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sila 1-5 ini adalah bagian yang saling berkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu lambang negara Republik Indonesia sebagai landasan etis dan politis. Arti penting Pancasila tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Karena keutuhan Indonesia ini sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana warga negara masyarakatnya sendiri menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebagai ideologi Pancasila memuat beberapa aspek, yaitu diantaranya 1. Idealitas, 2. Normalitas, 3. Realitas, dan 4. Fleksibilitas. Aspek idealitas dari ideologi Pancasila adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aspek normalitas dari Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma kenegaraan. Nah, lalu apa rencana saya? Kemudian aksi saya yang akan saya lakukan sebagai mahasiswa sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Saya akan menjaga kebersihan lingkungan kampus. Kenapa? Karena itu akan membuat kami untuk lebih peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan yang sekitar maupun lingkungan kampus. 2. Kami sebagai mahasiswa diharapkan untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 3. Kita akan mengutamakan toleransi dalam menjalankan ibadah. Dan 4.
4, yaitu menjauhi korupsi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.